Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba langsung saja via Zoom ya, karena ternyata ada beberapa masih sedikit tertinggal ya menggunakan itu ya. Jadi diselang-seling lah ya, sebagian via video, sebagian via Zoom ya. Oke, kita sudah masuk ke minggu ke-5 sekarang ya. Targetnya selesai transformasi Laplace, tapi ternyata belum ya. Baik, di unggahan terakhir saya sudah sampaikan tentang transform Laplace, definisinya ya, definisi, dan mungkin baru beberapa waktu lalu diunggah mengenai sifat-sifatnya. Nah, dan ya, kita akan lanjutkan lah. Mungkin nanti saya singgung juga sepintas dari sedikit dari awal sedikit ya, tabulasinya ya. Baik, di video awal sudah saya definisikan ya, sudah saya bahas mengenai definisinya, bahwa transform Laplace dari suatu fungsi nah ini operatornya ya, atau simbol transform Laplace-nya. Transform Laplace dari Y sebagai fungsi T itu dinyatakan oleh simbol ini kan ya, dan secara matematis integral dari 0 sampai hingga dari E pangkat minus ST kali YT dt. Dan dari sini kita sudah tabulasikan juga ya beberapa transform Laplace untuk fungsi yang umum, yang sederhana. Dan ingat bahwa antara YT dan YS ini merupakan pasangan ya. Jadi kalau YS adalah transform Laplace dari YT, maka YT adalah inverse dari YS. Jadi boleh dituliskan bahwa YT itu adalah inverse dari YS ya. Nah, cara mencari inverse seperti apa nanti kita akan lihat setelah ini ya. Nah, kemudian sifat yang sudah kita bahas juga ada sifat linear pertama kan ya. Sifat linear itu sebetulnya sifat penjumlahan saja. Jadi kalau misalkan ada fungsi Y sebagai penjumlahan dari Y1T ditambah dengan B dikali dengan Y2T, maka transform Laplace dari YT
itu sebetulnya tinggal A dikali transform Laplace dari Y1T ditambah dengan B dikali transform Laplace dari Y2T. Dan kalau ini adalah hasilnya YS, maka ini adalah A dikali ini adalah Y1T, Y1S ditambah dengan B dikali Y2S. Ini sifat linear, ya. Kemudian yang kedua, ini lebih detail pembuktiannya, silakan dilihat di video yang sudah saya unggah, ya. Yang kedua, ada sifat pergeseran. Pergeseran dalam domain S. Pergeseran dalam domain S. Jadi kalau fungsi itu dikalikan dengan E pangkat AT. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi Y sebagai fungsi T, merupakan perkalian antara E pangkat AT dengan misalkan Y1T, di mana transform Laplace dari Y1T itu adalah Y1S. Maka ketika kita ambil transform Laplace ini, kita akan dapatkan YS-nya adalah sama saja dengan Y1S min A. Jadi bergeser S-nya, ya, mengalami pergeseran dari YS menjadi YS min A. Nah, kita akan lihat, mungkin saya berikan contoh lagi bagaimana menghitung transform Laplace menggunakan definisi, ya. Kalau misalnya kita ingin tahu pertama bagaimana transform Laplace dari sinus omega T misalnya. Nah, kalau kita gunakan rumusan ini, definisi, ya, dengan definisi bahwa transform Laplace dari sin omega T berarti sama saja dengan E pangkat min ST dikali sin omega T. Nah, ini E pangkat min ST kali sin omega T, ini pengintegralannya menggunakan integral parsial, dan itu berulang, ya. Jadi agak panjang jadinya, ya. Nah, kita bisa coba dengan mengambil hubungannya dengan eksponen dari formula Euler, ya. Lihat bahwa kalau ada E pangkat J omega, secara umum ini formula Euler, atau J theta lah, atau saya ganti J omega T lah biar nyambung. Theta-nya kita ganti dengan omega T, J omega T, ini kan sama saja dengan cos omega T ditambah dengan J sin omega T. Atau kalau ini plus minus, ini kalau ini minus, ini tinggal minus, kan, ya. Nah, coba kita yang kita cari ada ini. Bagaimana transform Laplace dari E pangkat J omega T? Kita gunakan definisi integral dari 0 sampai ta hingga, berarti E pangkat minus ST dikali YT. YT-nya yang ini, kan, ya? E pangkat J omega T dt. Ya. Berarti sama saja dengan ini, karena sama-sama E pangkat, bisa kita gabungkan dengan menggunakan sifat eksponen 0 sampai ta hingga E pangkat minus dalam kurung, ini kan ST min ST plus J omega T, kan, ya? Berarti ini sama saja dengan S tambahkan dengan J omega, ya. Min, ya. Karena ini minnya dikeluarkan. Min J omega dikalikan dengan T dt. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, itu kan mudah saja integralnya, ya.
Jadi minus 1/s min J omega, gitu kan? E pangkat min S min J omega dikalikan dengan T, dengan batas dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau dengan melihat bahwa ini S min J omega T positif ya, ini positif ya. Maka ketika kita masukkan min tak hingga ke sini, limitnya ya, T-nya menuju tak hingga, maka akan menuju E pangkat min tak hingga. Jadi E pangkat min tak hingga. Dan limitnya E pangkat min tak hingga adalah 0. Ya. Jadi ketika dimasukkan ini batas atas, ini akan 0. Dan ketika kita masukkan batas bawah, berarti ini akan E pangkat 0. Dan E pangkat 0 adalah 1. Sehingga nanti akan muncul 0, berarti dikurangi. Nah, kurangi. Jadi plus gitu. Untuk satu derajat begini ya. Min dari min 1 dibagi dengan S min J omega kali 1 kan ya, ini ya. Sehingga kita akan dapatkan sama saja dengan 1 dibagi dengan S min J omega. Nah, kalau kita ungkapkan dalam bentuk baku, ini kan belum baku, bilangan kompleksnya ya. Maka ini tinggal kalikan saja dengan sekawannya. Jadi S ditambah aja ya, plus J omega dibagi dengan S plus J omega. Apa hasilnya? Ini kan berarti sama saja dengan S plus J omega. S plus J omega dibagi dengan, nah ini kalau dikalikan kan, ini S kuadrat. Kemudian tinggal min J omega dikalikan dengan J omega adalah omega kuadrat. Ya, karena kan min J dikalikan dengan J itu adalah 1. Ya, J kuadrat adalah min 1. Kalau kalikan min jadi 1. Jadi S kuadrat plus omega kuadrat. Dan ini bisa kita pisah, ada bagian real dan bagian imajiner kan ya. Ya, ini berarti S dibagi dengan S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat ditambah dengan J kali omega dibagi dengan S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Ini bagian real, ini bagian imajiner. Nah, oke, saya pindahkan ini ya, jadi oke, jadi papan sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa L dari E pangkat J omega T itu ternyata sama saja dengan S dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat plus J dikali omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, tadi dari formula Euler ini kan ini adalah sama dengan cos omega T ditambah dengan J sin omega T. Ini ternyata hasilnya S dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat plus J omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, ingat sifat linier tadi kan ya, kalau ada fungsi, penyebelahan fungsi, maka hasil transform Laplace sama dengan transform Laplace masing-masing. Ini kan berarti boleh kita tulis dipisah ini. Jadi L dari cos omega T ditambah, karena J-nya konstanta, berarti J dikali L dari sin omega T. Gitu. Sama dengan S dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat ditambah dengan J dikali omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, dari sini
Dengan menyamakan ruas kiri dan ruas kanan, ya. Karena ingat, bilangan kompleks itu akan sama kalau bagian realnya sama, bagian imajinernya juga sama. Berarti dari sini diperoleh. Nah, jadi kalau tadi kita akan dapat pertama adalah L dikalikan dengan cos omega T, transform Laplace dari cos omega T gitu ya. Itu sama dengan ini berarti ya, S dibagi dengan S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Dan nah, transform Laplace dari sin omega T adalah berarti yang ini ya. Jadi yang bagian imajiner juga dengan bagian imajiner ya. Omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Ya, bahkan 2 ya. Kalau tadi pertanyaan saya satu hanya L sin omega T saja. Ini kita bisa langsung juga mendapatkan sekaligus cos omega T. Ya. Jadi transform Laplace dari cos omega T adalah S dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Kemudian transform Laplace dari sin omega T adalah omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Ini seperti yang sudah saya berikan dalam tabel ya. Jadi kalau misalkan saya tuliskan lagi tabelnya ya. Tabel pasangan transform Laplace ya. Untuk beberapa fungsi yang sederhana ya. Untuk beberapa fungsi sederhana ya. Kalau saya buatkan tabulasinya di sini YT-nya atau L inverse dari YS-nya otomatis ya. Dan ini YS-nya. YS itu adalah transform Laplace dari YT. Kalau YT-nya 1, ingat, seper S ya. Per S dengan S-nya, nah ini disebut sebagai daerah konvergensi ya. Kalau dalam bahasa matematika dasar ini daerah asal dari S ya. Kita sebut sebagai daerah konvergensi. Kemudian kalau T, nah kemudian kita dapat apa? Kalau T itu seper S kuadrat. Dengan S juga lebih besar daripada 0. Kemudian kalau E pangkat AT, ini jadi seper S min A. Dengan S lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada A ya. Kemudian kalau sin omega T, sudah dapatkan tadi ya, ini berarti omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Balik ini untuk S lebih besar daripada 0 ya. Kemudian cos omega T, transform Laplace-nya adalah S dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat dengan S juga lebih besar daripada 0. Ini ya beberapa fungsi yang sederhana. Kalau misalkan fungsi-fungsi yang lain sebetulnya bisa diperoleh dengan dengan memanfaatkan tabulasi ini dan diantaranya dengan memanfaatkan sifat linear dan pergeseran ya.
ya. Jadi kalau misalnya ada bagaimana transform Laplace dari E pangkat A T sin T misalnya, atau sin omega T ya. Ada pertanyaan dulu? Belum, oke, baik. Oke ya, jadi bagaimana ini? Nah ini, ingat bahwa kalau ada fungsi dikalikan dengan E pangkat AT, ini bisa kita manfaatkan sifat pergeseran, gitu kan ya? Sifat pergeseran. Bahwa tadi ada sifat bahwa apa? Ada sifat bahwa L dari E pangkat A, T, Y, T, itu kan sama dengan Y dari apa? S min A, gitu ya. Berarti kita coba lihat. Ini kan YT-nya adalah sin omega T. Kita sudah tahu bahwa L dari sin omega T dari tabel ya. Kalau sudah sering nanti lama-lama apa sendiri sebenarnya ya. Omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Maka kalau ini kita nyatakan sebagai YS gitu kan ya. Dengan menggunakan rumus ini nih ya, sifat pergeseran, maka kita akan dapatkan L dari E pangkat AT sin omega T itu akan sama saja dengan Y dari S min A gitu. Artinya apa? Kita gantikan S di sini oleh apa? Oleh S min A ya. Jadi kita ganti S oleh S min A. Berarti omega dibagi dengan dalam kurung S min A dikuadratkan ditambah dengan omega kuadrat. Nah, tentu saja dalam hal ini nanti tadi kan di sini berlaku untuk S lebih besar 0, karena ini digeser dari min A, berarti ini berlaku untuk S lebih besar daripada A. Oke, jadi ini dengan memanfaatkan tabel kita bisa kemudian memanfaatkan apa? Memanfaatkan sifat pergeseran, kita bisa menghitung atau menentukan hasil transformasi Laplace dari fungsi-fungsi yang lain. Dan tentu saja kalau ini misalkan kita itu menggunakan apa? Menggunakan definisi ya, itu akan lebih panjang ya. Melibatkan sekali lagi integral parsial berulang nanti ini ya. Silakan saja dicoba ya. Buktikan itu kalau pakai integral parsial berulang. Ya, ini contoh memanfaatkan tabel dan sifat ini ya. Kayak ini. Nah, kita akan lanjutkan ke jadi di apa namanya di video yang saya unggah. Ini sudah memang sudah diberikan beberapa contoh terkait dengan sifat ini ya, sifat linear kemudian sifat pergeseran ya. Ini contoh tambahan lah. Oke. Jadi sekarang kita akan lihat inverse-nya ya. Inverse transformasi Laplace.
Jadi ini balikannya. Jadi yang kalau sebelumnya kita tahu YT-nya, kita ingin dapatkan YS, sekarang kita sudah tahu YS, kita tahu YS, pertanyaannya bagaimana YT kita. Kalau tadi YT diketahui, YS dicari. Sekarang YS diketahui, YT dicari. Nah, bagaimana mendapatkan inverse-nya? Kalau menggunakan definisi sebenarnya agak rumit ya. Kita akan pakai yang sederhana saja ya. Jadi dengan memanfaatkan bantuan tabel. Jadi tadi kita sudah dapatkan tabel ya, tabel dari beberapa fungsi yang sederhana. Maka dengan memanfaatkan tabel, jadi caranya pertama ya, jadi cara mencari ya, cara mencarinya. Ini kita bisa gunakan memanfaatkan tabel ya. Atau menggunakan tabel. Nah, memanfaatkan tabel bisa kita langsung gunakan kalau sudah apa namanya? Persis seperti yang tertera pada tabel. Bisa juga secara tak langsung, artinya harus ada manipulasi dulu, harus ada trik dulu supaya serupa dengan tabel. Jadi jika sudah serupa dengan tabel, rumusnya tinggal pakai saja. Tetapi ya, jadi jika sudah serupa ya, jika sudah mirip gitu ya, atau sudah serupa dengan di tabel, maka gunakan langsung ya, gunakan langsung atau gunakan langsung tabelnya ya. Tapi jika belum serupa ya, maka ini harus lakukan dulu manipulasi, lakukan sesuatu dalam tanda petik ya. Tentu saja dalam hal ini trik aljabar atau apapun itu namanya, nanti kita akan lihat ya, supaya serupa gitu, supaya serupa gitu. Dan nanti baru dengan memanfaatkan sifat linear misalnya atau sifat pergeseran, kita bisa dapatkan inverse-nya. Oke, kita lihat misalkan yang menggunakan tabel langsung misalkan ya. Misalnya bagaimana L dari tiga T plus 5 misalnya. Oke, ya. Bagaimana ini? Nah, kita tinggal cek di tabel ya. Di tabel jadi setelah kita cek di tabel gitu kan, itu ada tersedia bahwa L dari T adalah apa? 1/S gitu kan ya. S lebih besar pada 0 dan L dari 1 itu sama dengan ini T itu S kuadrat ya. Dan 1 adalah 1/S dengan S lebih besar pada 0. Ini yang kita bisa dapatkan dalam tabel. Kita lihat di tabel. Nah, sekarang bagaimana kalau 3T plus 5? Ya sudah, ini kalau ini berarti kita gunakan apa? Sifat linear ya. Jadi L dari 3T plus 5 berarti sama saja dengan 3 dikali L dari T ditambah dengan 5. Ini kan 5 itu kan sebenarnya 5 kali 1 kan ya? Oke, berarti 5 dikali L dari 1 gitu. Berarti sama saja dengan ini kan LT-nya 1/S kuadrat dikali K3, berarti 3 dibagi dengan S kuadrat ditambah dengan 5/S gitu. Jadi dengan S lebih besar pada 0 ya. Irisan dari kedua ini adalah sama ya. S lebih besar pada 0. Ya, itu yang pertama mudah ya.
manfaatkan sifat apa namanya? Linear ya, dan langsung lihat di tabel. Kemudian misalkan bagaimana L dari E pangkat min 3T. Nah, kalau kita cek tabel, kita dapatkan ada yang begini kan, E pangkat AT adalah 1 dibagi dengan S min A, gitu kan ya, dengan S lebih besar daripada A. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mendapatkan transform Laplace dari E pangkat min 3T, ya serupa saja. Kita tinggal mengganti apa? Mengganti A-nya oleh apa? Oleh min 3 kan ya? Ini kan serupakan aja, ini sudah serupa ya. Berarti sama saja dengan 1 dibagi dengan S, A-nya diganti min 3. Min 3 berarti plus 3. Dengan S lebih besar daripada min 3. Ya. Nah, ini kalau seandainya apa? Kalau seandainya ada di tabel, ini kan sudah serupa dengan yang ada di tabel ya. Nah, itu menggunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Nah, itu pertanyaannya ya. Sorry, saya ini contohnya ke sini ya. Kalau dibalik, ya. Misalkan yang kita tahu, nah ini kan tadi mencari Laplace dulu ya. Oke. Memanfaatkan tabel. Kemudian bagaimana kalau mencari YT? Nah, kalau tadi mencari YS, ya. Bagaimana kalau mencari YT? Misalkan kita diketahui YS sama dengan, ya, balik ya. Misalkan enam per S gitu kan. Ya udah, tinggal kita lihat pasangannya kebalikannya ya. Maka berarti YT adalah inverse dari apa? Dari 6 per S. Yang kita tahu di tabel adalah apa? 1 per S, kalau 1 per S atau L1 kan ya. Berarti ini sama saja dengan apa? YT-nya. 6-nya keluarkan, 6 dikali dengan inverse Laplace dari 1 per S. 1 per S itu 1 ya, ininya, balikannya ya. Berarti sama saja dengan apa? 6 gitu. Oke ya. Langsung gunakan di tabel ya. Kemudian yang keempat misalnya. Bagaimana kalau begini? YS sama dengan S dibagi dengan S plus 1. Bagaimana YT-nya? Kalau kita perhatikan di tabel, ya, ini tidak ada yang bentuknya seperti ini, ya, YS-nya. Yang ada itu kalau 1 per S atau 1 per S plus A gitu kan ya, atau 1 per S min A gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini berarti harus kita lakukan trik aljabar dulu. Nah, salah satu caranya adalah dengan pembagian polinom misalnya, ya. Coba kita lakukan pembagian polinom, pembagian. Kita bagi S oleh S plus 1.
Berarti kan kalau kita bagi ini 1 kan ya? 1 kali S, 1 kali 1, 1. Berarti S plus 1. Lalu kita kurangi kan ya? Prinsip pembagian dalam kurung ya. Bagi kurung. Berarti ini 0, ini berarti min 1 kan? Jadi sisanya min 1 kan ya? Sehingga kita akan dapatkan bahwa S dibagi dengan S plus 1 sama saja dengan hasilnya ini 1 kan ya? 1, sisanya adalah berarti min 1 per S plus 1. Jelas sampai sini? Ya. Hasil S dibagi dengan S plus 1 adalah hasilnya 1, sisanya apa? Ini. Sisanya min 1 dibagi dengan S plus 1. Sehingga apa? Kita akan dapatkan bahwa YT adalah inverse Laplace dari S dibagi dengan S plus 1 sama saja dengan inverse Laplace dari 1 min 1 dibagi dengan S plus 1. Dan ini penjumlahan atau pengurangan sama saja ya. Kita gunakan sifat linear gitu kan. Maka berarti sama saja dengan inverse Laplace dari 1 dikurang ya inverse Laplace dari 1 dibagi dengan S plus 1. Nah, untuk ini kan sudah ada di tabel. Ya, yang hasil transform Laplace 1 adalah apa? Kalau satu di kalau satu ditransform Laplace kan seper S kan ya? Ya, Pak. Oke. Ya. 1. Oke. Saya lupa ini yang ini kita belum bahas sebenarnya, yang ada yang ini. Ini sebenarnya kalau nanti kalau sudah dibahas ini adalah delta ya, fungsi impuls ya. Fungsi impuls ya. Tapi saya lupa tadi harusnya belum di ini ya. Oke. Nanti suatu saat saya jelaskan kenapa ini adalah delta T ya. Kemudian yang ini kan yang seper apa? Seper S min A yang mana ini berarti di tabel? Yang E pangkat apa? E pangkat AT gitu kan ya? Oke. Kalau E pangkat AT kan 1 per S min A. Berarti di sini A-nya adalah min 1 ya. Jadi min T. Oke, jadi fungsinya adalah ini ya. Jadi inverse Laplace dari S dibagi dengan S min S plus 1 adalah min delta T min E pangkat min T. Nah, ini yang ini nanti saya jelaskan ini ya, belakangan. Ini terkait dengan fungsi impuls ya. Belum sampai nanti ke sini ya. Tapi yang ini harus sudah bisa ya. Yang ini kan kita sudah tahu dari tabel kan ya. Dengan memperhatikan tabel bahwa Laplace dari E pangkat AT itu adalah 1 dibagi dengan S min A. Kita tinggal ganti A-nya oleh apa? Karena ini min A sama dengan 1, berarti A-nya min 1. Ya. Jadi ini adalah min 1 A-nya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kan biasanya ada ini ya,
soal yang pakai daerah konvergensi, Pak. Kalau yang misalnya dari YS, yang misalnya ditambah DK-nya gimana tuh, Pak? Gimana? Ya biasanya kan kalau yang transform Laplace itu kan yang inverse itu suka ada daerah konvergensi ya Pak ya, DK. Iya. Mm. Kalau semisalnya ditambah DK itu gimana Pak? Daerah Misalnya konvergensi, diketahui DK-nya, ya di iya. sini daerah konvergensinya di sini kan ya. Di sini untuk yang kasus ini daerah konvergensinya apa? S lebih besar daripada berapa? -1. -1. Ya, jadi sementara kita belum ininya ya. Jadi S lebih besar daripada -1 ya. Sudah ke sini aja. Karena syarat awalnya adalah bahwa S-nya sendiri adalah positif ya. S-nya sendiri yang positif. Nanti ini karena pergeseran sifat apa? Kenapa jadi S lebih besar pada -1? Karena ada sifat apa? Sifat pergeseran dari apa? Dari ini ya. Pangkat AT kan kalau dikalikan 1 ya. Kalau misalkan 1 ini kan seper S saja kan ya. Ketika dikalikan pangkat AT maka jadi seper S min A. Nah, kita itu nanti biasanya ya kalau yang sudah seperti itu nanti sudah dimanfaatkan pada apa? Pada sinyal ya, sinyal. Nah, kita masih mendefinisikan transform Laplace yang satu sisi karena dari 0 sampai tak hingga ya. Kemudian kalau dua sisi nanti berarti diperluas dari min tak hingga sampai tak hingga. Sehingga kalau dari min tak hingga sampai tak hingga nanti ada satu fungsi yang kemudian kita sebut sebagai impuls ya. Nah, tentu saja kalau misalkan kita tahu DK-nya, daerah konvergensinya ya, kita bisa tentukan apakah nanti fungsinya fungsi sisi kiri atau sisi kanan. Nah, sementara dalam kasus ini semuanya adalah untuk fungsi yang T-nya lebih besar daripada 0 gitu. Ya. Kebalik sebetulnya kalian tuh kemarin ngambil apa? Sebelum ngambil sinyal sistem harusnya ngambil matek 2 dulu gitu ya. Oke ya. Ya karena memang situasinya mungkin mengharuskan ini ya. Jadi dapat sinyal sistem dulu baru matek 2 ya. Khusus untuk kelas ini ya memang ini. Jadi ini sebenarnya materi sebelum sinyal sistem ya. Jadi kalau ada yang bertanya kalau DKJ ketahui gimana? Nah itu nanti di aplikasinya di situ. Sebetulnya di situ ya. Oke. Karena ini adalah ini mata kuliah semester 3, kalau sinyal sistem mata kuliah semester 4. Jadi harusnya ini dulu ya. Prasyaratnya ya. Sudah belajar transform Laplace, kemudian sudah belajar transform Fourier ya. Oke. Ada lagi? Jadi sementara kita ambil untuk T lebih besar daripada 0 ya. Sehingga daerah konvergensinya ya ketika dalam hal ini ketika diinverskan ke T udah langsung udah otomatis T-nya ini untuk T yang positif. Ya. Baik, bagaimana kalau ini? Bagaimana YT-nya sekarang ya? Nah, kalau bentuknya seperti ini, karena kan tadi kita hanya punya bentuknya bentuk 1/S min A gitu kan, 1/S gitu kan ya. Kemudian mungkin ada 1/S kuadrat ya untuk yang T. Nah, prinsipnya adalah mengubah ini menjadi kombinasi linear dari yang ada di dalam tabel. Gitu. Nah, di Matek 1 sudah belajar apa yang disebut dengan pecahan parsial ya. Pecahan parsial. Pecahan parsial itu apa? Yakni dengan mengubah ini kan namanya fungsi rasional wajar. Dan setiap fungsi rasional wajar itu bisa dipecahkan menjadi penjumlahan dari fungsi-fungsi rasional yang lebih sederhana ya. Catatan di sini penyebutnya ini harus bisa kita faktorkan ya. Coba kalau kita faktorkan, kita akan dapatkan bahwa S dibagi dengan S kuadrat plus 2S min 3. Yang bawah aja yang kita perhatikan ya. S dibagi dengan, ini kan bisa difaktorkan kan ya.
S min 1 dikali S plus 3. Gitu kan? Nah, kalau sudah bisa difaktorkan begini nih, boleh kita ubah menjadi, katakan A dibagi dengan faktor yang pertama adalah S min 1, ditambah dengan B dibagi dengan faktor yang kedua adalah S plus 3. Nah, bagaimana mendapatkan A dan B-nya, ini tugas kita ya. Jadi supaya apa? Supaya bentuk yang paling kiri ini bisa diubah menjadi bentuk yang sederhana ini. Gitu. Karena kalau sudah sederhana seperti ini nih, di tabel ada gitu, ya, di tabel ada. Nah, tinggal coba cari A-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan A-nya? Nah, untuk mendapatkan A secara mudah kita lihat ya. Yang ini bayangkan tidak ada, buang. S plus satunya, S min satunya juga kita buang. S min satunya kita buang, ya. Yang sebelah kiri ini. Kan ini A di per S min 1 kan ya. Jadi S min 1 kita buang. Ya. Makanya di atas, berarti yang sebelah sini kalau S min 1 yang dibuang, berarti tinggal S dibagi apa? S plus 3 kan ya. Jadi A itu sama saja dengan S, ini mudahnya ya, S dibagi dengan S ditambah dengan 3. Untuk S sama dengan, nah ini kan pembuat nolnya berapa? 1 ya. Nah, kita secara mudahnya ya. Berarti sama saja dengan berapa? Masukkan S-nya 1, berarti 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 3. Berarti 1/4. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini ya. Oke. B, bagaimana mendapatkan B-nya? Berarti yang dibuang yang mana? Yang dibuang adalah apa? S plus 3-nya di sini kan ya? S plus 3 ini kita buang. Ya. Berarti S dibagi apa? S dibagi dengan S min 1 untuk S berapa? S pembuat 0 dari ini, dari B, di bawah B ini. Berapa pembuat nolnya? Min 3. Gitu. Berarti sama dengan S-nya min 3 dibagi dengan min 3 min 1. Berarti 3/4. Sehingga S dibagi dengan S kuadrat plus 2S min 3 bisa kita ganti menjadi, ini A-nya 1/4 yang ini. Berarti 1/4, saya pindahkan 1/4-nya ke depan. 1/4 kali 1 dibagi dengan S min 1 ditambah dengan B-nya 3/4. 3/4 dikali 1 per S plus 3. Dengan demikian, kita akan dapatkan yang dicari, berarti L inverse dari ini, YS ya. YS kan yang ini kan ya? Ini YS-nya tadi ya. YS berarti sama dengan, nah ini, dengan menggunakan sifat linear aja langsung ya. Berarti 1/4 dari L inverse 1 dibagi dengan S min 1 ditambah 3/4 kali L inverse dari 1 per S plus 3. Berarti apa ini? Ini apa? E pangkat berapa? Ini kan E pangkat AT kan ya? Oke, E pangkat T berarti kan? E pangkat T. Ditambah, dikalikan 1/4 ini ya, berarti ada 1/4 di depan, 1/4 ya. Ditambah 3/4 kali E pangkat min 3T. Oke. Ya. Ada pertanyaan silakan.
Oke, kalau terlambat mungkin nanti saya coba unggah nanti ya, filenya kecil ini ya kalau di save ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Contoh berapa berarti ya? Empat, lima, enam ya. Sorry. YS sama dengan 1 dibagi dengan S kuadrat plus 2 misalnya. Pertanyaannya bagaimana YT-nya? Nah, kita tinggal cek di tabel. Ya. Di tabel ada nggak yang penyebutnya berbentuk seperti ini? Jadi kalau dicek di tabel, ya, kita cek pada tabel, ada ya, ini apa? Yang YT-nya dari apa? Sin omega T kan ya? Ya, ini omega dibagi apa? S kuadrat plus omega kuadrat, gitu kan ya? Nah, kalau kemudian kita bandingkan dengan ini, ya, ini kan berarti mirip, ya, mirip, tapi belum tidak sama ya, mirip tapi tidak apa sama ya. Maka kita bisa coba lihat di sini dulu ya. Kalau ini saya jadikan omega kuadrat, berarti omega kuadratnya 2 kan ya? Kalau di sini ada omega kuadrat, di sini ada, bayangkan omega kuadrat, di sini harus ada akar dari omega kuadrat kan ya? Berarti di sini harus ada akar berapa? Ada akar 2. Sehingga manipulasinya begini. Jadi YT-nya berarti L inverse dari 1 dibagi dengan S kuadrat plus 2, kita manipulasi menjadi berbentuk supaya mirip dengan ini nih. Berarti S kuadrat plus dalam kurung akar 2 dikuadratkan. Tapi di sini harus ada akar berapa? Ada akar 2 sesuai dengan rumus ini. Ya. Tapi kan di sini bukan nggak ada akar 2 di sini kan ya? Nah, supaya tetap 1 maka harus dibagi lagi dengan apa? Akar 2. Ya, akar 2. Seperakar 2 kita pindahkan ke belakang. Ke bawah, apa ke depan? Akar 2. Jelas? Ya, kan akar 2 dibagi akar 2 1 kan ya? Jadi tetap jadi 1 dibagi dengan S kuadrat plus 2 gitu. Sehingga kita akan dapatkan dari sini berarti ya seperakar 2 dikali dengan apa? Ini balikan dari ini kan ya? Berarti apa? Sin omega T. Sin omeganya adalah akar 2 ya. Sin akar 2T. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu manipulasinya ya, triknya ya. Sama juga kalau misalkan ini jadikan 4 ya, atur saja tetap 4 dibagi nanti. Tinggal dikalikan 4 saja di sini ya. Akar 2 dibagi akar 2. Nanti 4 dibagi akar 2 berapa gitu ya. Itu nomor 6 ya. Ada pertanyaan dulu, silahkan.
Baik, bagaimana kalau misalkan seperti ini, ya? Nah, ini juga sama, bisa kita gunakan metode pecahan parsial namanya, ya. Oke. Intinya sekali lagi kita ingin membuat bentuk ini mirip dengan yang ada di tabel, ya, supaya bisa kita cari. S dibagi S kuadrat plus 3 kali S min 2. Nah, untuk bentuk yang kuadrat seperti ini ada S kuadrat plus 3, maka di atasnya ini bentuk linear, jadi AS plus B lah gitu. Berarti baru tambah dengan apa? C dibagi dengan S min 2. Oke. Nah, tugas kita mencari A, B, dan C. Nah, dalam hal ini, untuk yang kasus ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Yang sebelumnya kan tadi kita tinggal bisa apa-apa, ada yang dicoret. Ini tidak demikian ini, ya. Caranya coba kita ini saja, ya. Samakan dulu penyebut yang sebelah kanan. Jadi kalau dikalikan dengan dikalikan penyebutnya, berarti kan jadi S kuadrat plus 3 S min 2, ya. Ini berarti yang ini kalikan dengan S min 2, berarti AS plus B dikalikan dengan S min 2 kan, ya. Ditambah dengan C dikali dengan S kuadrat plus 3. Nah, ketika sudah sama, ini kan penyebutnya sudah sama nih, ya. Maka ini berarti apa? Ini berarti pembilangnya di atas, di ruas kiri dan kanan harus sama. Sehingga kita akan dapatkan bahwa berlaku S sama dengan AS plus B dikalikan dengan S min 2 ditambah C dikali dengan S kuadrat plus 3. Nah, untuk mendapatkan A, B, dan C, masukkan, karena variabelnya 3 ya, A, B, C ada 3 variabel, maka masukkan 3 buah nilai S sebarang saja. Gitu. Jadi misalkan mau diambil, pertama kita masukkan S sama dengan 1, kedua 0, ketiga min 1, boleh saja, bebas. Berapapun silahkan. Tapi ada salah satu clue, kalau misalkan di sini ada faktor S min 2, maka salah satu yang harus kita ambil adalah S sama dengan 2. Supaya apa? Supaya mudah, coba. Kalau kita cek S sama dengan 2 misalnya, masukkan ke sini, ini S-nya 2, gantikan 2, nah, sama dengan. Ketika dimasukkan S2 kan ini berarti 0 kan ya? Karena ini 0, berarti ini nggak usah dihitung, ini 0, pasti. Maka 3 yang ada nilainya mana? Yang ini. Berarti 2 sama dengan C dikalikan dengan S-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat ditambah dengan 3. Ini 7 ya? Berarti C-nya kita dapatkan sama dengan 2/7. 1 sudah dapatkan C-nya. Berikutnya tinggal dapatkan, nah ini boleh dengan masukkan S sebarang. Mungkin, coba kita ambil S-nya 1 lah. Supaya ini selisihnya 1 nih. Ya. Kita ambil S-nya 1, kalau S-nya 1, berarti masukkan di sini. S ini adalah 1 sama dengan, berarti A dikali S. S-nya 1 ya, berarti A ditambah B. S 1 dikurang 2, berarti min 1 kan? Ditambah, nah C-nya kan sudah dapat ini tadi ya, 2/7. 2/7 dikalikan dengan S-nya adalah 1 dikuadratkan tambah dengan 3. Berarti sama dengan min A min B kan ini? Atau min A dalam kurung lah, boleh plus B
ditambah berapa ini? 4 kali 2, 8. 8 per 7. Pindahkan ke ruas kiri, min A plus B-nya jadi A plus B ya. A plus B sama dengan yang satu pindah ke ruas kanan negatif. Jadi 8 per 7 dikurangi 1. Berarti plus ya. 1/7. Nah, ini ada 2 variabel, maka ini belum bisa kita cari. Kita anggap persamaan pertama ya. Kemudian berikutnya masukkan S sama dengan, kembali supaya selisihnya 1 ini 3 ya. Kami pakai 3. Atau mungkin 0 ya lebih enak ya. Wah, harusnya tadi 0 ya, lebih enak ya. 0 coba. Coba masukkan 0 ya. Kalau masukkan 0 gimana? S-nya 0 berarti kan? Yang ini jadi berapa ini? A kali 0. 0 tambah B, berarti B kan ya? B dikali dengan S-nya 0 kurang 2, berarti min 2 kan? Ditambah, benar. Ini C-nya berapa? 2 per 7 dikali S-nya 0 kan? 0 ditambah dengan 3, berarti 3 gitu. Nah, sehingga kita dapatkan B dari sini. Pindahkan min 2B-nya ke kiri, berarti 2B sama dengan 3 kali 2, 6. 6 per 7. Kita dapatkan berarti B-nya sama dengan 3 per 7 ya. Oke. Baru. Nah, makanya berarti ini dulu harusnya, kemudian ini baru dapatlah ini ya. Jadi yang ini kita dapatkan A ditambah dengan 3 per 7 sama dengan 1/7. Dengan demikian kita dapatkan A-nya sama dengan 1/7 dikurangi 3 per 7, berarti min 2 per 7. Dengan demikian kita dapatkan S dibagi dengan S kuadrat plus 3 S min 2, A-nya A-nya 2 per 7 ya. Min 2 per 7. Nah ini, yang ini saya pisah ya, ini nanti ya. Saya pisah yang A plus B ya. Jadi A-nya adalah min 2 per 7. Berarti dikalikan dengan S dibagi dengan S kuadrat plus 3. S kuadrat plus 3. Berikutnya ditambah B kan ya? Plus B per S kuadrat plus 3 kan ya? Berarti B-nya berapa? B-nya 3 per 7. Berarti plus 3 per 7. Dikali, kita tulis 1 per S plus 3. S kuadrat, sorry. Baru ditambah C. C-nya berapa? 2 per 7. Jadi plus 2 per 7 dikali dengan 7-nya kurang jelas ya. 2 per 7 dikali dengan, untuk C-nya 1 S min 2 ya. 1 S min 2. Sehingga kita dapatkan YT berarti L inverse dari YS inverse kan, berarti min 2 per 7. Ini L inverse. Nah, ini mirip yang mana? Ini mirip yang bentuk dari tabel yang cos ya. Tapi catatan ini kan harus kuadrat ya. Berarti ini L dari S dibagi dengan S kuadrat plus akar 3 kuadrat. Ditambah dengan tiga per 7. Nah, ini harus ditrik ya. Di sini harus muncul akar 3 di sini. Nanti
L inverse dari akar 3 per S kuadrat plus akar 3 dikuadratkan ditambah, pindah sini ya. Nah, sebentar, ini tadi kan dikalikan akar 3 ya, berarti harus dibagi apa? Harus dibagi akar 3 ya. Nah, sekarang di sini kan ada 3 nih. Kalau dibagi akar 3 berarti berapa? Akar 3 gitu ya. 3 dibagi akar 3 adalah akar 3. Berikutnya yang terakhir ini kan ya, berarti ditambah dengan 2/7 dikali L inverse dari 1 dibagi dengan S min 2. Berarti kita hitung ke kanan aja sini ya. Ini adalah apa? Yang cos ya. Min 2/7 cos. Omeganya adalah akar 3 kan? Akar 3T ditambah akar 3/7. Yang ini sin ya. Sin akar 3T sin akar 3T ditambah yang terakhir apa ini? 2/7 kali E pangkat 2 ya? 2T. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Ini di sinyal sistem sudah ya. Karena kalian sudah pernah ngambil sinyal sistem ya. Ini gimana sih? Oke, ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada, ya sementara sampai ini saja dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya ke persamaan apa? Bagaimana memecahkan persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Karena enaknya menggunakan transform Laplace adalah kita bisa mengubah bentuk eksponensial menjadi aljabar, dan inverse juga sama dari aljabar menjadi eksponensial ya. Dan itu akan mudah untuk menganalisis, salah satunya adalah menganalisis persamaan diferensial. Oke, ya, saya kira tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja dahulu. Mudah-mudahan wabah COVID ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu langsung kembali di dalam kelas ya. Semester depan lah mudah-mudahan ya. Amin. Kalian sudah kangen juga kumpul-kumpul di kampus kan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Sama-sama.